Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuraini, NPM 202151115. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Macam-macam bilangan. Semua macam-macam bilangan terhimpun dalam suatu kesatuan himpunan bilangan, yaitu himpunan bilangan kompleks. Bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan imajiner. Dan di bawah ini adalah himpunan bilangan yang termasuk ke dalam bilangan real. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan asli yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan bulat. Contohnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kelima ada bilangan pecahan. Contohnya adalah bilangan 3/4 dengan 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Macam-macam bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Contohnya seperti 1/4, 2/3, 4/9, dan lain-lain. Yang kedua pecahan campuran. Contohnya 2/14, 4/45, dan lain-lain. Yang ketiga ada pecahan desimal. Contohnya 0,5, 0,75, dan lain-lain. Yang keempat ada persen atau per 100. Contohnya seperti 25%, 50%, 70%, dan lain-lain. Yang kelima ada per mil atau per 1000. Contohnya 5 per mil, 20 per mil, 800 per mil. Yang keenam ada bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu bilangan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/4. A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 4. Operasi bilangan. Yang pertama bilangan bulat. Misalkan B anggotanya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 adalah himpunan bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang pertama adalah operasi penjumlahan. Yang pertama tertutup. Untuk A, B, anggota himpunan B, maka A tambah B anggota himpunan B. Dengan lambang E dibaca anggota himpunan. Yang kedua ada komutatif. Contohnya seperti A ditambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga ada asosiatif. Contohnya dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Yang keempat ada identitas. Dengan 0 adalah unsur identitas. Yang kelima inverse atau lawan. Contohnya A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Sama dengan A tambah A sama dengan 0. Yang kedua ada operasi pengurangan. Yang ketiga operasi perkalian. Yang pertama tertutup. Untuk A, B anggota himpunan B, maka A dikali B anggota himpunan B. Dengan lambang E dibaca anggota himpunan.
Yang kedua, komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, ada asosiatif, di mana dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Yang keempat, identitas. Contohnya, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Dengan 1 adalah elemen identitas terhadap perkalian. Yang kelima, ada inverse atau lawan. Contohnya, A kali 1A sama dengan 1A kali A sama dengan 1. Dengan 1A adalah inverse dari A terhadap perkalian, distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. A tambah B dikali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. A min B kali C sama dengan A kali B min B kali C. Ada operasi pembagian, di mana A dibagi B sama dengan A kali 1B. Sifat-sifat yang berlaku adalah sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan, yaitu A tambah B dibagi C sama dengan A dibagi C tambah B dibagi C. A min B dibagi C sama dengan A dibagi B min B dibagi C. Bilangan pecahan. Penjumlahan. Jika penyebut dua pecahan sama, A per C ditambah B per C sama dengan A tambah B per C, di mana C tidak sama dengan 0. Contohnya, 1 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan 1 ditambah 2 per 7 dan hasilnya adalah 3 per 7. Jika penyebut dua pecahan berbeda, maka cara mengerjakannya menggunakan perkalian silang, di mana A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B kali C per B kali D, di mana B dan D tidak sama dengan 0. Cara yang kedua menyamakan penyebutnya. Contohnya, 1 per 8 ditambah 5 per 12. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Jadi, 1 per 8 ditambah 5 per 12 sama dengan 3 ditambah 10 per 24 sama dengan 13 per 24. Sifat penjumlahan bilangan pecahan sama seperti sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat penjumlahan bilangan pecahan sama seperti penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada komutatif, di mana A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Yang kedua asosiatif, A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B tambah dalam kurung C per D tambah E per F. Sifat pengurangan bilangan pecahan sama seperti sifat pengurangan pada bilangan bulat. Yang kedua ada perkalian, di mana A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Ada juga pembagian, seperti A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. A per B dibagi C per D sama dengan A dibagi C per B kali D. Yang keempat, mengurutkan pecahan. Yang pertama dengan menyamakan penyebutnya. Semakin besar nilai pembilangnya, maka pecahan tersebut akan bernilai semakin besar dan berlaku sebaliknya. Yang kedua, menyamakan pembilang. Semakin kecil nilai penyebutnya, maka pecahan tersebut bernilai semakin besar dan berlaku pula sebaliknya. KPK dan EPB. KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Contohnya, tentukan KPK dan EPB dari 12 dan 40. Faktorisasi dari bilangan 12 dan 40 dapat dituliskan 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 dan 40 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Jadi, KPK dari 12 dan 40 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 120
Dan EPB-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.